Halo Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Video kali ini kita akan mengulas sejarah tambang batu bara pertama di Indonesia, atau Benteng Orangi Nassau, Pengaron, Kalimantan Selatan. Bekas pertambangan batu bara Pengaron ini menandai penguasaan kekayaan bumi oleh kaum imperialis Belanda. Bagaimanakah kisahnya? Silakan Sanak simak video ini sampai habis. Sobat Sanak semuanya, kawasan situs tambang batu bara Orangi Nassau, Pengaron menjadi tonggak penting awal eksploitasi batu bara di Nusantara. Eksplorasi dan eksploitasi tambang batu bara tidak terpisahkan dari penemuan baru yang berkaitan dengan kemajuan teknologi mesin uap yang dipelopori oleh James Watt. Penemuan James Watt kemudian melahirkan inovasi baru melalui dari kapal uap, lokomotif, dan mesin pabrik. Inovasi ini tidak lepas dari kebutuhan akan bahan bakar hasil tambang, baik batu bara maupun minyak bumi, yang menimbulkan kompetisi di antara negara-negara Eropa saat itu. Pada tanggal 28 September 1849, oleh Jan Jacob Rosassin sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia, langsung datang ke Pengaron untuk meresmikan tambang batu bara. Nama yang cukup bergengsi bagi bangsa Belanda pun diberikan untuk tambang tersebut, adalah Orangi Nassau. Benteng Belanda atau Orangi Nassau berada di Desa Benteng, terletak sekitar 50 km sebelah utara Martapura, tepatnya di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar. Dinamakan Desa Benteng karena di dalamnya terdapat peninggalan sejarah berupa benteng pertahanan Belanda dalam sebuah hutan dan pegunungan sekitar 2 km dari pemukiman penduduk. Benteng pertahanan dibuat dengan betonan dan batu yang kokoh. Di dalamnya terdapat lorong bawah tanah yang sangat gelap, yang dipercaya tembus ke bagian ujung yang bermuara di dekat Sungai Pengaron yang terletak di Desa Pengaron. Dengan jarak diperkirakan 4 km sampai 5 km melintasi 3 desa: Benteng, Maniapun, dan Pengaron. Keberadaan benteng Belanda di Kecamatan Pengaron ini sendiri tercatat dalam sejarah Perang Banjar, tanggal 28 April 1859. Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari meletus dengan jalan merebut benteng Pengaron yang dipertahankan mati-matian oleh pihak penjajah. Pagi-pagi buta sekitar 300 orang laskar yang dipimpin langsung oleh Pangeran Antasari menyerang tambang batu bara dan benteng Belanda di Pengaron. Pertempuran berlangsung hingga pukul 2 siang. Baik pihak Pangeran Antasari maupun pihak Belanda berjatuhan korban. Ketika keadaan di luar tambang dan luar benteng Belanda di Pengaron sudah dapat dikuasai laskar Pangeran Antasari, 20 orang bersenjata parang menyelinap ke dalam pos dan benteng tambang batu bara Orangi Nassau Pengaron. Namun sayangnya diketahui musuh dan semuanya gugur terbunuh. Pangeran Antasari sebagai pimpinan laskar perlawanan mengirim surat kepada Baxman agar ia menyerah. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah Belanda menganggap Pangeran Antasari berbahaya sehingga dianggap pemberontak yang dikenai premi atau harga kepala 10.000 gulden untuk menangkapnya hidup atau mati. Sehingga keberadaan benteng ini menjadi sebuah saksi bisu yang begitu penting dalam sejarah peperangan Kerajaan Banjar dengan pihak Belanda. Karena di lokasi inilah Pangeran Antasari pertama kali melakukan serangan ke pihak Belanda dan membuat peperangan Banjar meletus pertama kalinya. Ratu Zaliha merupakan putri dari Sultan Muhammad Seman dan cucu dari Pangeran Antasari. Beliau lahir di Muara Lawung pada tahun 1880.
Cucu dari pahlawan ini juga merupakan pejuang dalam mengusir penjajah saat terjadi Perang Banjar. Ratu Zaliha dianggap macan wanita yang tidak mau tunduk kepada Belanda. Perjuangan tersebut dilakukan untuk meneruskan cita-cita Pangeran Antasari dalam merebut kemerdekaan. Keluarga Ratu Zaliha terkenal dengan keberaniannya melawan Belanda. Belanda pun menjulukinya dengan kelompok Pagustian yang berbahaya di Kalimantan Selatan dan Tengah. Ratu Zaliha berjuang bersama dengan wanita-wanita Dayak yang telah memeluk Islam. Ratu Zaliha dikenal sebagai salah seorang tokoh emansipasi wanita di Kalimantan. Beliau memiliki nama asli Gusti Zaliha. Teman seperjuangannya antara lain Wulan Jihad, Ellen Masidah. Di masa perjuangan, Ratu Zaliha dapat menghimpun kekuatan dari suku-suku Dayak Dusun, Kenyah, Ngaju, Kayan, Siang, dan Bakumpai. Bersama seorang wanita pemuka Dayak Kenyah bernama Wulan Jihad, seorang perempuan yang sangat pemberani yang selalu bahu-membahu di medan pertempuran. Selama masa perjuangan fisik, Ratu Zaliha bersama Wulan Jihad masuk Islam. Tidak ketinggalan pula mereka memberikan pelajaran baca tulis Arab, Melayu, dan ajaran agama Islam kepada anak-anak Banjar, serta memberikan penyuluhan kepada perempuan-perempuan Banjar tentang peranan perempuan, ajaran agama Islam, dan ilmu pengetahuan. Ratu Zaliha menikah dengan Gusti Muhammad Arsyad. Mereka berdua berjuang bersama ayah Ratu Zaliha dalam melawan Belanda. Setelah benteng Manawing jatuh, mereka bersembunyi di Lahe dan melanjutkan ke Mia di tepi Sungai Tewe. Namun, ayahnya gugur yang ditandai dengan jatuhnya benteng Manawing. Dengan begitu, Perang Banjar pun dikatakan berakhir. Suami beliau tertangkap dan menyerah kepada Belanda. Ratu Zaliha lalu berlanjut berjuang seorang diri. Namun karena kesehatannya memburuk, Belanda menangkapnya dengan mudah pada tahun 1906. Kemudian suami istri tersebut diasingkan ke Bogor. Masa pengasingan tersebut dijalani Ratu Zaliha bersama dengan sang ibu Nyai Salama. Seluruh 7 anggota keluarganya turut diasingkan. Selama 31 tahun, Ratu Zaliha bersama keluarganya di pengasingan. Mereka kemudian diizinkan kembali ke Banjarmasin tahun 1937. Beliau meninggal pada 25 September 1953. Dimakamkan di Kompleks Makam Raja-Raja Banjar di Banjarmasin. Pada 11 Januari 1954, Wulan Jihad turun dari gunung setelah 49 tahun mengasingkan diri. Ia sangat sedih setelah 4 bulan baru tahu Ratu Zaliha sahabatnya mendahuluinya. Walaupun Ratu Zaliha telah tiada, tetapi harum namanya tak pernah sirna di hati rakyat Kalimantan. Ratu Zaliha menjadi simbol emansipasi wanita Banjar. Juga namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Umum Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.